Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Rusdayanti dan saya sendiri, Evita Anggraini Diansa Fitri, akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pencatatan perkawinan. Dalam presentasi tentang pencatatan perkawinan ini, kita akan membahas tentang yang pertama, pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Indonesia. Yang kedua, pencatatan perkawinan dalam undang-undang negara lain. Yang ketiga, pencatatan perkawinan dalam fikih. Yang keempat, nas tentang pencatatan perkawinan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Indonesia. Aturan pencatatan perkawinan tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan yang keempat adalah KHI. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan Pasal 1, perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 2, bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari pegawai pencatat nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Jadi, dicatatkannya perkawinan agar perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum dan ketertiban. Hukuman yang dimaksud adalah agar aturan administrasi ini diperhatikan, tetapi tidak mengakibatkan batalnya perkawinan. Jadi, pencatatan bukanlah syarat sah atau tidaknya perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal lain disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan, perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Bagi yang tidak mencatatkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah, maka termasuk dalam pelanggaran dengan hukuman denda setinggi pengamnya sebesar Rp7.500. Yang terakhir, dalam KHI, pencatatan dilakukan di hadapan atau di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Namun, jika dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang pencatatan perkawinan di negara lain. Nah, di sini kita akan membahas undang-undang atau peraturan pencatatan perkawinan di negara lain, diantaranya ada Malaysia, Singapura, Mesir, Lebanon, Brunei, dan Aljazair. Yang pertama, Malaysia. Malaysia mengharuskan adanya pencatatan perkawinan yang secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Fungsinya hanya untuk syarat administrasi saja. Yang kedua adalah Singapura. Singapura mengharuskan pencatatan perkawinan dan merupakan pelanggaran bagi yang tidak mencatatkan perkawinan, sehingga dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 6 bulan penjara atau denda maksimal $500 atau keduanya. Yang ketiga adalah Mesir. Pemberitahuan perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan atau akta dari pemerintah yang diatur dalam peraturan tahun 1931. Yang keempat adalah Lebanon. Dalam Undang-Undang Lebanon hanya disebut seharusnya pegawai yang berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan.
Tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Perselisihan Nomor 24 Tahun 1948 disebutkan bahwa bukti akad nikah harus segera dikirimkan ke pengadilan untuk diterbitkan sertifikat dan catatan. Tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Yang kelima adalah Brunei. Brunei mengharuskan adanya pencatatan perkawinan meskipun dilakukan setelah akad nikah, dan bagi yang tidak mencatatkannya dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Yang terakhir adalah Aljazair. Aljazair hanya menetapkan bahwa akad nikah boleh dilakukan setelah mendapatkan pengesahan dari pegawai yang berwenang. Tidak ada aturan penjelasan tentang status pencatatan perkawinan. Dengan demikian, tidak diketahui status pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Aljazair. Pembahasan yang ketiga adalah pencatatan perkawinan menurut fikih. Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan dalam fikih itu tidak ditemukan. Yang ditemukan hanya konsep nikah siri dan fungsi saksi dalam perkawinan. Yang dimaksud nikah siri adalah perkawinan yang ada usaha dari pihak mempelai dan saksi untuk merahasiakan. Karena itu, pokok yang menjadi unsur penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah unsur pengumuman kepada masyarakat. Dasar hukum yang dicatat pada prinsipnya adalah suruhan Nabi untuk mengadakan walimahan supaya dapat membedakan perkawinan yang baik dan yang tidak. Selanjutnya, pendapat para fuqaha. Di sini kita mengambil 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Imam Malik. Yang kedua, pendapat Asy-Syafi'i. Dan yang ketiga, pendapat Ibnu Qudamah. Yang pertama, pendapat Imam Malik. Menurut Imam Malik, saksi menjadi syarat sah akad nikah, tetapi kalau sudah ada pengumuman tentang terjadinya akad nikah. Unsur kesaksian bisa ditunda pelaksanaannya, yakni setelah akad nikah. Yang kedua, pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Dan terakhir, pendapat Ibnu Qudamah. Menurut Ibnu Qudamah, saksi dalam perkawinan itu harus ada. Di samping itu, disunahkan untuk mengumumkan perkawinan kepada masyarakat, sehingga orang mengetahui berdasarkan pesan Nabi kepada bangsa Ansor. Ibnu Qudamah juga membedakan saksi dan pengumuman, yang mana saksi merupakan rukun nikah yang wajib, sedangkan pengumuman adalah hal di luar akad nikah yang hukumnya sunnah. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai nas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Isi nas tersebut yaitu tentang pentingnya pengumuman bagi seseorang yang akan menikah untuk mendapatkan pengakuan masyarakat dan jaminan hak. Lalu asbabun nuzul ayat tersebut yaitu pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyewakan atau mengutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu, dan dalam jangka waktu yang tertentu pula. Hadis riwayat Bukhari. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ke-282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Di Indonesia, pencatatan perkawinan berfungsi hanya untuk urusan administrasi saja, bukan merupakan syarat sah atau tidaknya perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan, maka suatu perkawinan itu mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula dengan negara lain. Mayoritas negara lain yang mengharuskan dilakukannya pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam tidak ditemukan pembahasan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi hanya ditemukan pembahasan mengenai saksi serta walimah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa hukum pencatatan perkawinan adalah sunnah muakkad, sebagaimana hukum pencatatan dalam akad hutang piutang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.